Bab 1421 Penerus Kaisar Gong. Diselimuti oleh aura kuno, zat gas hijau mulai muncul dari pusat formasi batu. Pada awalnya, zat gas ini muncul seperti kabut, namun, segera membuat garis besar fusi. Pada akhirnya, itu mengambil bentuk seseorang. Orang itu diciptakan oleh api gas. Dengan demikian, penampilan orang itu tidak jelas dan tidak nyata. Selain itu, orang itu masih kental. Meskipun kecepatannya agak lambat, Chu Feng dan yang lainnya bisa mengatakan bahwa itu adalah seorang pria. Meskipun pria ini tidak nyata dan hanya gambar, dia masih menyebabkan mereka semua gemetar ketakutan. Pria ini terlalu kuat. Ternyata aura dari era kuno sebenarnya dipancarkan oleh pria itu. Ketika dia melihat gambar pria itu, Sima Ying sangat ketakutan. Dia segera mengalihkan pandangannya ke Miao Renlong dan bertanya kepadanya, "Kakek Miao, siapa pria itu? Bisakah dia menjadi ahli dari era kuno?" Petik 2. Mustahil. Era kuno adalah puluhan ribu tahun yang lalu. Tidak mungkin bagi orang-orang dari sana untuk dapat terus hidup sampai hari ini. Adapun pria ini, dia hanya untai aura yang tersisa. Itu bukan orang yang sebenarnya. Petik 2. Namun, meskipun ini masalahnya, auranya masih sangat luar biasa. Aku bisa merasakan kekuatan kaisar bela diri darinya, jelas Miao Renlong. Apa, formasi ini sebenarnya diciptakan oleh ahli tingkat kaisar marsial? Mungkinkah leluhur desa penyegelan kuno adalah kaisar bela diri? Sima Ying mengalihkan pandangannya ke kepala desa tua, Ma. Sejauh yang aku tahu, meskipun pendiri desa kuno penyegelan sangat kuat, dia bukan kaisar bela diri. Miao Renlong juga melihat kepala desa tua, Ma. Dia mampu mengatakan bahwa formasi ini sangat kuat. Fakta bahwa itu mampu mengandung aura yang begitu kuat sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya itu. Formasi ini kemungkinan bukan sesuatu yang dibuat oleh orang-orang dari desa kuno Siling. Karena itu, dia juga ingin tahu persis siapa yang menciptakan formasi ini. Apa yang dikatakan Lord Miao benar. Pendiri Siling Ancient Village kami bukanlah kaisar bela diri. Adapun formasi ini, itu juga bukan sesuatu yang nenek moyang kita ciptakan. Petik 2. Formasi ini adalah sesuatu yang diterima nenek moyang kita dari seorang leluhur. Saat itu, nenek moyang kita berhasil bertemu dengan lelaki agung itu secara kebetulan. Orang itu menyukai leluhur kami dan memutuskan untuk mengatur formasi ini untuk diberikan kepada leluhur kami sebagai hadiah untuk pendirian desa penyegelan kuno kami. Kata kepala desa tua Ma. Orang yang hebat, bolehkah aku tahu siapa orang besar itu? Miao Renlong bertanya. Itu karena aura ini benar-benar terlalu kuat. Tidak hanya itu aura kaisar bela diri, itu adalah aura kaisar bela diri yang sangat kuat. Dia ingin tahu persis siapa orang kuat ini. Aku percaya Tuhan Miao pasti pernah mendengar tentang Kaisar Gong, Gong Wuming, kata kepala desa tua Ma dengan senyum di wajahnya. Apa, Kaisar Gong, Gong Wuming? Mendengar kata-kata itu, baik Miao Renlong dan Sima Ying tertegun. Ekspresi keheranan memenuhi wajah mereka. Siapa yang mungkin Kaisar Gong ini? Chu Feng, yang tidak tahu siapa Kaisar Gong, bertanya dengan rasa ingin tahu. Teman kecil Chu Feng, kamu sebenarnya tidak tahu tentang Kaisar Gong? Mendengar kata-kata itu, Miao Renlong terkejut. Junior ini bodoh dan tidak tahu tentang Kaisar Gong, kata Chu Feng dengan malu. Tidak ada ruginya, era Kaisar Gong adalah dari masa lalu yang panjang. Ini juga masuk akal bagi kamu untuk tidak pernah mendengar tentang dia, Miao Renlong tertawa ringan. Kemudian, dia berkata, meskipun tidak ada banyak kaisar bela diri yang muncul di tanah suci bela diri setelah era kuno, akan selalu ada kaisar bela diri di setiap era berturut-turut. Setelah era kuno, ada 5 kaisar marsial yang sangat kuat yang muncul di tanah suci martialisme kita. 5 kaisar marsial ini, masing-masing Kaisar Qi Huangnian sang kaisar binatang, Raja Naga Hitam, Kaisar Huang, Kaisar Gong Huangfu Shou, Gong Wumin, dan Kaisar Qing, Qiang Xuantian. 5 kaisar bela diri ini bisa dikatakan telah memerintah era masing-masing. Pada zaman mereka, mereka adalah eksistensi yang tak tertandingi. Mereka mampu memerintah seluruh dunia, tanpa seorang pun yang berani menentang keinginan mereka. Petik 2. Dengan demikian, mereka berlima dikenal sebagai 5 kaisar, ahli sejati yang memerintah suatu zaman. Yang paling baru di antara mereka adalah Kaisar Qing Xuantian yang menyelamatkan tanah suci martialisme 10.000 tahun yang lalu. Kaisar Qing memiliki kemampuan yang tak terkalahkan dan luar biasa. Menurut legenda, ia juga ditemani oleh 4 binatang buas mitologis. Lebih jauh lagi, masing-masing dari keempat binatang mitologis memiliki kekuatan yang mampu menghancurkan dunia. Mereka benar-benar menakutkan. Petik 2. 10.000 tahun yang lalu, Kaisar Qing benar-benar penguasa tanah suci martialisme. Bahkan kekuatan misterius dari era kuno, peri era kuno, membuatnya takut. Petik 2. Namun, sebelum zaman Kaisar Qing, itu adalah era penguasa lain. Adapun tuan itu, dia adalah Kaisar Gong, Gong Wuming. Petik 2. Dibandingkan dengan yang lain, Kaisar Gong adalah yang paling misterius. Segala sesuatu tentang dia adalah sebuah misteri. Namun, kekuatannya adalah kebenaran absolut, sesuatu yang tak seorang pun bisa memandang rendah. Petik 2. Jadi begitu, junior ini berterima kasih kepada seniornya untuk penjelasannya. Setelah mendengar penjelasan Miao Renlong, Chu Feng berbalik ke sosok yang sedang diringkas oleh formasi sekali lagi.
Meskipun Chu Feng tidak terbiasa dengan apa yang disebut Kaisar Gong dan ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang Kaisar Gong ini. Chu Feng merasakan penghormatan yang mendalam baginya hanya ketika berpikir bahwa dia adalah seorang ahli yang sama terkenalnya dengan King Xuantian. Bagaimanapun, itu berarti bahwa dia adalah eksistensi yang telah berdiri di puncak tanah suci martialisme pada satu titik. Dia adalah eksistensi yang tidak hanya ditakuti oleh 3 istana, 4 klan dan 9 kekuatan, bahkan para peri kuno pun akan takut padanya. Meskipun desa kuno penyegelan sudah sangat tua, tapi sejauh yang aku tahu, pendiri desa kuno penyegelanmu seharusnya tidak dilahirkan di era Kaisar Gong, dan seharusnya lahir di era Kaisar Qing. Bukan? Jika kamu mengatakan bahwa formasi ini diciptakan oleh Kaisar Qing, itu akan masuk akal. Namun, bagaimana itu bisa diciptakan oleh Kaisar Gong? Miao Renlong bertanya dengan sangat bingung. Apa yang dikatakan Lord Miao benar? Nenek moyang desa kami memang hidup di era Kaisar Qing. Pada saat itu, Kaisar Gong telah lama mati. Petik 2. Namun, leluhur yang nenek moyang kita temui telah menyatakan dirinya sebagai penerus Kaisar Gong. Lebih jauh lagi, menurut catatan yang ditulis oleh nenek moyang kita sendiri, orang besar ini memang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Lebih jauh lagi, dalam catatannya, leluhur kita bahkan dengan sengaja meninggalkan kata-kata ini, kemampuan kakek tidak tertandingi. Sangat mungkin bahwa di tanah suci bela diri, leluhur ini adalah orang terkuat di samping Lord Emperor Qing, kata kepala desa tua Ma. Apa, pengganti Kaisar Gong? Sebenarnya Kaisar Gong memiliki penerus? Mengapa aku tidak pernah mendengar orang seperti itu dalam catatan sejarah? Mendengar apa yang dikatakan kepala desa tua, Miao Renlong mulai merenung. Meskipun nenek moyang desa penyegelan kuno itu bukan siapa-siapa bila dibandingkan dengan Kaisar Qing, ia, bagaimanapun, hidup di era yang sama dengan Kaisar Qing. Karena itu, dia seharusnya melihat kekuatan sejati Kaisar Qing. Selain itu, ada juga banyak individu yang kuat dan jenius luar biasa di era itu. Hanya, mereka semua dibayangi oleh kekuatan absolut Kaisar Qing. Fakta bahwa leluhur desa kuno penyegelan mampu mengevaluasi yang disebut sebagai pengganti Kaisar Gong sebagai yang kedua setelah Kaisar Qing, itu berarti bahwa orang itu benar-benar luar biasa. Namun, orang seperti itu sebenarnya telah menyelinap melalui sejarah tanah suci martialisme. Bahkan, dapat dikatakan bahwa sejak Kaisar Gong wafat, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki penerus yang pernah terdaftar dalam catatan sejarah. Orang besar itu pernah mengatakan kepada leluhur kita untuk tidak memberitahu siapapun tentang identitasnya. Dengan demikian, masalah ini adalah sesuatu yang hanya sedikit orang di desa penyegelan kuno yang tahu. Adapun orang luar, praktis tidak ada yang tahu tentang itu. Petik 2. Seperti yang terjadi, tidak ada yang bisa memastikan tentang identitas sebenarnya dari karakter agung itu. Namun, kami dapat memastikan satu hal, yaitu, bahwa orang agung itu memiliki kemampuan surgawi. Selain itu, mustahil baginya untuk menciptakan formasi sekuat ini. Tatapan tersenyum kepala desa tua dilemparkan ke arah formasi itu. Ini, sebagai tanggapan, Chu Feng, Miao Renlong dan Sima Ying juga mengalihkan pandangan mereka ke formasi itu. Pada saat ini, mata mereka bertiga bersinar dengan kecerahan. Bahkan, mereka bahkan gemetar ketakutan. Itu karena sosok telah terbentuk di atas formasi itu. Itu masih muda. Dia memiliki fitur yang halus dan penampilan yang mengesankan. Meskipun dia hanya gambar yang terbentuk dari aura yang dia pancarkan sangat kuat. Auranya adalah aura paling menakutkan yang pernah dirasakan Chu Feng. Yang paling penting, pada saat ini, sosok itu sedang mengarahkan pandangannya ke arah Chu Feng dan yang lainnya. Penindasan yang ia tunjukkan hanya cukup untuk mencekik mereka. Bahkan seseorang seperti Miao Renlong mulai pucat. Itu karena orang ini terlalu kuat. Seolah-olah dia akan bisa menghilangkan Chu Feng dan yang lainnya dengan satu pikiran. Perasaan semacam ini, sebenarnya ada sedikit keakraban. Namun, bila dibandingkan dengan Miao Renlong dan Sima Ying, yang hanya takut pada orang itu, Chu Feng lebih tercengang daripada takut. Itu karena dia merasakan jejak keakraban dari citra pria yang tidak dikenal ini. Bab 1422 lebih baik kehidupan yang buruk daripada kematian yang baik. Sensasi semacam ini benar-benar aneh. Bahkan Chu Feng tidak dapat memahami masalah ini. Ini jelas pertama kalinya dia melihat orang ini. Jadi, bagaimana dia bisa memiliki perasaan akrab seperti ini? Lebih jauh lagi, perasaan yang akrab kali ini sangat berbeda dari saat ketika dia melihat Su Mei dengan penampilannya yang disembunyikan oleh jubah hitam. Chu Feng tidak dapat menjelaskan sensasi yang dia rasakan dan tidak tahu alasan di baliknya. Itu benar-benar sebuah misteri yang tak terduga. Siapa yang memanggilku? Tiba-tiba, pria itu berbicara. Nada suaranya dingin, sombong, dan jauh. Seolah-olah dia adalah dewa dari atas yang mempertanyakan sekelompok manusia biasa yang dia rasa berada di bawah dirinya. Melaporkan kepada senior, junior di sini adalah keturunan dari desa penyegelan kuno. Alasan aku memanggil senior hari ini adalah karena harta penjaga desa kami, Gletser Ceiling, telah dicuri. Petik 2. Oleh karena itu, junior berharap bahwa senior akan bersedia melepaskan kekuatannya yang luar biasa untuk mengaktifkan formasi dan membantu junior menemukan keberadaan pencuri yang mencuri Gletser Ceiling kami. Junior berharap dapat mengambilnya sesegera mungkin dan mencegah malapetaka terjadi, kata kepala desa tua Ma dengan sangat hormat dan rendah hati. Gletser Ceiling telah dicuri, dalam hal ini, kamu sudah menciptakan bencana, pria itu mencibir dengan jijik.
Kemudian, dia berkata, sungguh generasi penerus dari desa Es Segel Siling lebih rendah daripada generasi sebelumnya. Barang-barang yang kamu semua telah kehilangan di masa lalu adalah satu hal. Namun sekarang, bahkan gletser penyegel kamu telah dicuri. Kamu benar-benar sampah. Petik 2. Enyahlah, aku tidak akan membantumu. Pria itu melambaikan tangannya dengan sangat dingin dan kejam. Mendengar kata-kata itu, Miao Renlong dan yang lainnya terpana. Mereka berdua terkejut dan bingung. Terutama Sima Ying, dia benar-benar terpana. Formasi macam apa ini? Ini benar-benar menghina tuannya dengan cara seperti itu. Terlepas dari seberapa kuatnya dia, hanya seutas auranya yang tersisa untuk mengaktifkan formasi. Dengan demikian, bagaimana dia bisa menjadi sombong ini? Memikirkan itu, Sima Ying menjadi marah. Dia menunjuk ke pria itu dan berteriak, awasi kata-katamu. Kami belum datang ke sini untuk meminta dari kamu. Petik 2. Dari mana gadis sialan ini berasal? Kamu benar-benar berani berbicara kepada aku dengan cara seperti itu? Benar saja, meskipun orang ini hanyalah seutas aura, dia bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Pandangannya tiba-tiba berubah dingin dan suhu di dalam ruangan turun dengan cepat. Dalam sekejap, musim berubah dari musim semi ke musim dingin. Yang paling penting, niat membunuh yang tak terbatas dan ganas menyapu Sima Ying dengan kecepatan yang menakutkan. Senior, tolong tenang, melihat situasinya menjadi buruk, Miao Renlong segera menarik Sima Ying di belakangnya. Lebih jauh lagi, dengan satu pikiran, dia menciptakan penghalang pertahanan emas terang dan menyilaukan di depannya dan menghentikan niat membunuh yang masuk. Puncak setengah kaisar bela diri berani bertindak sombong ini sebelum aku? Belum lagi tuanku, bahkan jika itu aku yang dulu, aku juga bisa sepenuhnya menekanmu dengan satu tangan, melihat niat membunuhnya telah diblokir. Pria itu menunjukkan ekspresi yang sangat tidak senang. Namun, pada saat ini, Chu Feng dan yang lainnya menemukan bahwa meskipun pria ini memiliki aura yang sangat menakutkan, kekuatannya yang sebenarnya tidak sekuat itu. Paling-paling dia hanya akan setara dengan Miao Renlong. Namun, meskipun ini masalahnya, Chu Feng tidak berani meremehkannya. Bagaimanapun, dia hanyalah seutas aura yang tertinggal untuk mengaktifkan formasi itu. Setiap kali formasi diaktifkan, kekuatannya akan melemah. Menurut Kepala Desa Tuama, formasi ini sebelumnya telah diaktifkan beberapa kali. Dengan kata lain, untaian aura ini telah melemah beberapa kali sekarang. Kalau tidak, itu mungkin benar-benar seperti yang dia katakan, dia akan mampu menekan Miao Renlong dengan satu tangan. Kekuatan yang dia miliki sejak saat itu pastinya sama menakutkannya dengan auranya yang mengesankan saat ini. Namun, dibandingkan dengan untaian aura ini, Chu Feng lebih tertarik pada tuannya. Seberapa kuat tuannya akan saat itu? Lebih jauh lagi, kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh Kaisar Gong? Kekuatan seperti apa yang dimiliki King Xuantian? Seberapa kuatkah para penguasa yang telah memerintah suatu zaman? Senior, junior ini pasti tidak bermaksud menyinggungmu. Hanya, bukan saja Han Helai mencuri harta Siling Ancient Village, dia juga seorang pembunuh, penjahat yang tak termaafkan. Petik 2. Dia hanya membunuh terlalu banyak orang untuk dihitung. Selain itu, banyak dari mereka yang dia bunuh adalah orang-orang yang mempercayainya, orang-orang yang memperlakukannya sebagai teman. Petik 2. Gadis ini di sini bernama Sima Ying. Orang tuanya, kakeknya, kerabat terdekatnya, semuanya dibunuh oleh Han Helai itu. Petik 2. Saat ini, Han Helai itu masih keluar dan tidak tertangkap. Adapun kamu adalah satu-satunya orang yang mampu menemukan keberadaan Han Helai itu. Petik 2. Yinger telah secara tidak sengaja menyinggung kamu karena dia ingin membalas dendam kerabatnya. Aku harap kamu tidak akan tersinggung hatinya. Miao Renlong menurunkan nadanya dan berbicara dengan nada berbicara kepada senior. Miao Renlong itu cerdas. Dia tahu bahwa kamu tidak dapat menggunakan kekuatan dengan orang semacam ini. Bagaimanapun, dia datang ke sini untuk meminta bantuan dari orang itu. Egi memuji tindakan Miao Renlong. Miao senior memang luar biasa. Dia tahu kapan harus tunduk dan kapan harus berdiri tegak. Dia bukan seseorang yang tidak mampu menurunkan dirinya karena status yang dia miliki. Mentalitasnya layak ditiru. Chu Feng juga memuji tindakan Miao Renlong. Senior, masalah ini benar-benar sangat penting. Karena itulah junior ini akhirnya mengganggu kamu. Aku berharap bahwa senior akan bersedia membantu junior. Di sisi lain, desa penyegelan kuno kami mungkin akan runtuh sejak saat ini. Petik 2. Senior, junior ini memohon padamu. Tepat pada saat ini, Kepala Desa Tuama berlutut di tanah dengan put dan mulai bersujud untuk mengemis dengan tulus. Dibandingkan dengan Miao Renlong dan Sima Ying, dia bahkan lebih berharap menerima bantuan dari formasi. Bagaimanapun, masalah ini menyangkut masa depan desa kuno Siling mereka. Haha, pada saat ini, seutas aura itu tiba-tiba mulai tertawa. Tawanya sangat menghina dan bahkan ada ejekan yang terkandung di dalamnya. Petik 2. Tawa semacam ini menyebabkan Chu Feng dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka tercengang. Mereka semua merasa bahwa mustahil bagi mereka untuk memiliki untaian aura ini membantu mereka. Sejujurnya, aku benar-benar mengasihani kalian semua. Namun, aku ingin mengajukan semua pertanyaan kepada kamu. Tiba-tiba, pria itu mengatakan kata-kata itu. Senior, tolong minta pergi. Kepala Desa Tuama, Miao Renlong dan Chu Feng berbarengan. Mereka semua berharap untaian aura ini dapat membantu mereka, bahkan jika harapan yang mereka miliki sangat tidak pasti.
Jika ada 4 orang asing yang muncul di hadapan kamu, jelaskan pengalaman mereka yang menyedihkan kepada kamu dan kemudian minta bantuan kamu. Apakah kamu semua akan membantu orang-orang itu? Jika apa yang mereka katakan adalah kebenaran dan itu adalah sesuatu yang bisa aku bantu, maka aku pasti akan membantu, kata Miao Renlong. Aku sama, kepala desa tua, Ma mengangguk setuju. Sesuatu yang bisa kamu bantu? Hah, bagaimana jika bantuan yang mereka minta akan merenggut nyawamu? Pria itu bertanya dengan tawa. Apa, hidup kita? Mendengar kata-kata itu, Miao Renlong dan kepala desa tua Ma tertegun. Meskipun mereka tidak menunjukkan kejutan mereka terlalu jelas, Chu Feng bisa mengatakan bahwa pertanyaan ini telah membingungkan mereka. Sulit bagi siapapun untuk hidup. Sangat sedikit orang yang menyerahkan hidup mereka, bahkan untuk orang yang mereka cintai. Adapun menyerahkan hidup mereka untuk orang asing, itu tidak mungkin. Tiba-tiba, Chu Feng bertanya, "Senior, mungkinkah kamu tidak dapat mengaktifkan formasi lagi? Bahwa jika kamu ingin menggunakannya lagi, kamu akan mati?" Petik 2. Mungkinkah itu alasan kamu menolak untuk membantu kami? Ini. Mendengar kata-kata itu, mata Miao Renlong, kepala desa tua Ma dan Sima Ying semua bersinar ketika mereka tiba-tiba menyadari. Awalnya, mereka semua mengira bahwa pria ini telah mengajukan pertanyaan itu untuk sengaja mempersulit mereka. Namun, setelah Chu Feng mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu, mereka semua tiba-tiba menyadari. Untuk formasi, beberapa bisa ada untuk selamanya, sedangkan yang lain hanya bisa digunakan beberapa kali. Formasi ini diaktifkan oleh seutas aura. Pada setiap aktivasi, aura akan menjadi lebih lemah. Pasti akan ada suatu hari ketika aura benar-benar habis. Pada saat itu, formasi juga akan menghilang. Seperti yang terlihat sekarang, formasi ini pastilah jenis yang hanya bisa digunakan beberapa kali. Kalau tidak, itu tidak akan memberikan segala macam alasan untuk menolak membantu mereka. Lagi pula, masalah ini berkaitan dengan kehidupannya. Hahaha, dua lelaki tua yang telah hidup begitu lama sebenarnya tidak secerah anak nakal. Wah, apa yang kamu katakan itu benar. Saat itu, tuanku menyuruhku tinggal di sini untuk membantu orang-orang di desa kuno Siling. Namun, kekuatan yang dia berikan padaku terbatas. Petik 2. Bertahun-tahun yang lalu, demi membantu sekelompok sampah ini dari desa kuno Siling, aku menghabiskan banyak kekuatanku. Saat ini, hanya sejumlah kecil kekuatan yang diberikan tuanku kepada aku tetap. Jika aku mengaktifkan formasi lagi, aku akan mati. Pada saat itu, aku tidak akan lagi berada di dunia ini. Petik 2. Meskipun aku hanya seutas aura, meskipun aku telah tinggal di sini selama lebih dari 10.000 tahun, meskipun itu sangat sepi dan menyedihkan, meskipun hidupku adalah neraka yang hidup. Petik 2. Tapi, setelah berpikir bahwa aku benar-benar akan mati, aku benar-benar enggan untuk melakukannya. Mungkin juga mengatakan ini padamu. Aku telah mendengar komentar terkenal, kehidupan yang lebih baik daripada kematian yang baik. Saat ini, aku dapat dikatakan telah sepenuhnya memahami makna di balik ucapan itu. Petik 2. Meskipun hidupku sangat pahit, meskipun hidup ini sangat menyedihkan, lebih baik hidup daripada mati. Meninggal dengan kematian yang baik benar-benar lebih rendah daripada menjalani kehidupan yang buruk, kata pria itu dengan tawa pahit. Bab 1423 ditentukan lokasi. Senior, kamu. Setelah kebenaran terungkap, Miao Renlong dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi putus asa dan canggung. Mereka sebenarnya meminta seseorang untuk menyerahkan hidupnya demi mereka. Ini memang hal yang sangat kasar untuk dilakukan. Meskipun orang ini hanyalah seutas aura, meskipun misinya adalah untuk membantu desa penyegelan kuno, tetap saja dia adalah makhluk hidup yang memiliki kesadarannya sendiri. Tidak ada orang yang mau menawarkan hidup mereka untuk orang asing. Secara alami, orang ini sebelum mereka akan sama. Selain itu, meminta orang lain untuk menawarkan hidup mereka untuk kamu adalah masalah yang bahkan lebih mustahil. Nak, izinkan aku mengajukan pertanyaan. Apakah kamu juga memiliki kebencian atau keluhan yang sangat besar untuk orang itu dengan nama Han Helai? Petik 2. Namun, pada saat semua orang merasa sangat sulit untuk terus meminta bantuan orang ini, dia tiba-tiba menoleh ke Chu Feng dan menanyakan pertanyaan itu kepadanya. Membalas senior, jujur saja, aku tidak punya kebencian mendalam atau keluhan dengan Han Helai itu. Selain itu, aku juga tidak ingin mengatakan kata-kata seperti, seseorang seperti dia adalah seseorang yang harus kita bunuh, karena itu akan sangat palsu. Petik 2. Namun, Sima Ying adalah temanku. Han Helai membunuh keluarga Sima Ying. Jadi, itu setara dengan dia yang telah membunuh keluargaku sendiri. Fakta bahwa dia adalah musuh Sima Ying berarti dia juga musuhku. Selain itu, bagi aku, ini akan setara dengan kebencian dan keluhan yang sangat besar, jawab Chu Feng jujur. Sangat baik, kamu adalah orang yang menghormati teman dan kebenaran. Wah, aku menyukaimu, lelaki itu tertawa keras dan mengangguk puas. Kemudian, dia berkata, sebelumnya, aku memang merasa bahwa lebih baik menjalani kehidupan yang buruk daripada memiliki kematian yang baik. Namun, aku juga memikirkan frasa lain. Itu adalah, karena kematian tidak dapat dihindari oleh semua orang sepanjang sejarah, apa yang harus diperjuangkan seseorang adalah hati yang setia. Yang dicatat dengan mulia dalam buku-buku bersejarah. Petik 2. Tuanku pernah berkata bahwa ada kematian yang lebih berat dari Gunung Tai dan kematian lebih ringan dari bulu angsa. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah apakah seseorang akan mati di tempat yang ditunjuk seseorang, apakah kematian seseorang akan bernilai. Petik 2.
Saat itu, aku menerima misi untuk tinggal di tempat ini dari tuanku. Dapat dikatakan bahwa aku memikul tanggung jawab besar di punggung aku. Jika aku tidak membantu kamu semua hari ini, tidak hanya itu akan merugikan aku juga akan mengecewakan tuanku. Petik 2. Namun, aku tidak ingin mati. Namun, pada saat yang sama, aku juga tidak ingin mengecewakan tuanku. Petik 2. Sejujurnya, aku juga merasa sangat kusut. Namun, alasan mengapa aku begitu kusut pada akhirnya karena aku tidak ingin mati untuk kelompok ini. Petik 2. Meskipun membantu mereka adalah tanggung jawab aku. Aku benar-benar merasa bahwa mereka tidak pantas aku menggunakan kekuatan terakhir aku untuk membantu mereka, kata pria itu dengan senyum ringan. Mendengar kata-kata itu, kepala desa tua Ma, yang masih berlutut di tanah, memiliki ekspresi yang sangat malu di wajahnya. Namun, tidak ada yang bisa dia katakan, karena dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Yang bisa dia lakukan hanyalah tersenyum pahit. Sebagai kepala desa penyegelan desa kuno, dia bahkan tidak tahu bahwa Gletser Ceiling telah dicuri. Dia benar-benar memalukan. Tidak mengherankan jika orang di depannya ini akan memandang rendah dirinya dan tidak mau membantunya. Namun, nak, kamu pengecualian. Aku telah menyukai kamu. Karena kamu membutuhkan bantuan aku bersedia menggunakan kekuatan terakhir aku untuk membantu kamu. Petik 2. Tiba-tiba, tubuh pria itu mulai bersinar terang. Seperti matahari, ia mulai menerangi wilayah ruang ini. Setelah itu, rune dan simbol pada platform batu benar-benar meninggalkan platform batu dan melonjak ke langit. Mereka mengepung individu itu dan mulai berputar dengan cepat. Mereka dimanfaatkan dan dikendalikan oleh orang itu. Pada saat rune dan simbol diputar, mereka mulai membentuk garis besar yang tak terhitung jumlahnya ketika mereka saling bersilangan, ketika mereka berputar naik dan turun. Semua ini dibentuk oleh pria yang mengendalikan rune dan simbol. Dia sedang menghitung. Dengan kekuatannya sendiri, dia menghitung lokasi Han Helai. Dia benar-benar akan menggunakan sedikit kekuatan terakhirnya untuk membantu Chu Feng. Senior, kamu, belum lagi yang lain, bahkan Chu Feng tertegun. Dia tidak pernah berharap bahwa bahkan setelah permintaan kepala desa tua Ma ditolak, orang ini, seutas aura ini, yang sama sekali tidak terkait dengannya sebenarnya bersedia mengorbankan hidupnya untuk membantunya. Namun, pada saat ini, selain merasa tersentuh, tidak ada yang bisa dilakukan Chu Feng. Orang itu sudah mulai menentukan lokasi Han Helai. Dia sudah mulai menggunakan kekuatan terakhirnya, sisa hidupnya, untuk melakukan perhitungan. Apa yang telah dilakukan tidak dapat diurungkan. Bahkan jika Chu Feng menghentikannya sekarang, dia kemungkinan akan tetap mati. Hah! Tiba-tiba, roh itu menggenggam kedua telapak tangannya dan berteriak keras. Setelah teriakan itu, tubuhnya menjadi semakin kabur. Itu seperti lapisan kabut samar yang bisa menghilang kapan saja. Pada saat yang sama, rune dan simbol yang mengelilinginya semua memasuki telapak tangannya. Bas! Saat berikutnya, telapak tangannya yang tergenggam mulai perlahan terbuka. Setelah itu, kompas melingkar muncul dan melayang ke arah Chu Feng. Kompas ini sangat kecil, berdiameter kurang dari setengah inci. Namun, itu sangat indah. Yang paling penting, kompas itu berisi aura menakutkan orang itu di dalamnya. Dengan kata lain, aura menakutkan pria itu semuanya telah berasimilasi ke kompas. Kompas ini dapat membawa kamu semua ke Han Helai. Namun, ingat, hanya anak ini yang bisa memegang kompas, kata pria itu. Sebagai tanggapan, Miao Renlong dan kepala desa tua Ma mengangguk dalam diam. Mereka tidak berani menentang keinginan orang ini. Nak, sebelum kompas ini menghilang, kamu tidak boleh membiarkannya meninggalkan tubuhmu. Kamu tidak boleh memasukkannya ke dalam kosmos sak kamu. Kamu hanya bisa memegangnya dengan tangan kamu atau meletakkannya di dada kamu, lanjut pria itu. Kali ini, dia memberitahu Chu Feng apa yang harus dilakukan. Terima kasih senior, Chu Feng membungkuk dalam-dalam. Chu Feng benar-benar tidak dapat mengembalikan bantuan yang diberikan orang ini kepadanya. Selain itu, bahkan jika dia ingin membayarnya, tidak akan ada kesempatan baginya untuk melakukannya. Pada saat ini, tubuh individu ini menghilang. Dia telah kehabisan kekuatan terakhirnya untuk menyingkat kompas itu. Dengan demikian, hidupnya telah mencapai akhir. Haha, tidak perlu berdiri pada upacara. Ini adalah misi aku untuk memulai. Benar-benar hanya karena kamu aku bersedia membantu, pria itu tertawa santai. Kemudian, dia menambahkan, namun, ada hal yang harus aku peringatkan kalian semua. Sementara aku merasakan lokasi Han Helai tadi, aku berhasil merasakan sedikit aura berbahaya. Petik 2. Karena fakta bahwa itu sangat jauh dan kekuatanku terbatas, aku tidak dapat menentukan apa itu aura. Namun, yang aku yakini adalah bahwa perjalanan kamu semua akan mengambil waktu ini tidak akan sepenuhnya mulus. Petik 2. Saran aku untuk kamu semua adalah bahwa lebih baik untuk tidak melanjutkan ke arahnya, bahkan jika kamu bersikeras mengambil nyawanya. Terima kasih senior atas peringatanmu. Junior pasti akan berjaga-jaga, kata kepala desa tua Ma dengan sangat berterima kasih. Namun, implikasi di balik kata-kata kepala desa tua Ma adalah bahwa mereka harus menemukan Han Helai terlepas dari betapa berbahayanya perjalanan ini. Bagaimanapun, itu terkait dengan keberadaan desa penyegelan kuno mereka. Aku dilahirkan untuk formasi ini dan akan mati untuk formasi ini. Tuan, aku tidak gagal memenuhi harapan kamu. Aku telah menyelesaikan misi yang telah kamu berikan kepada aku. Tuan, aku akan datang untukmu sekarang. Petik 2.
Pria itu tiba-tiba berbalik ke langit dan mengucapkan kata-kata itu. Dia tersenyum dan ekspresi lega di wajahnya. Pada saat yang sama, tubuhnya yang lemah akhirnya menghilang sepenuhnya. Jepret. Setelah kepergiannya, platform batu juga pecah. Tanda di atasnya benar-benar menghilang. Batu-batu ini sekarang seperti batu biasa tanpa jejak sifat spiritual sama sekali. Mereka telah kehilangan semua nilai mereka sebelumnya. Bab 1424 lama tidak lihat. Formasi ini benar-benar ajaib. Tidak mengherankan bahwa bahkan aliansi spiritualis dunia kita tidak memiliki formasi semacam ini. Petik 2. Sayangnya, formasi ini telah padam. Aku khawatir akan sulit menemukan formasi lain seperti ini di tanah suci martialisme. Pada saat ini, Miao Renlong menghela nafas dengan sedih. Dalam matanya ada kesedihan dan penyesalan. Sebagai seorang spiritualis dunia, ia secara alami tergila-gila dengan formasi langka yang kuat. Adapun formasi ini, itu adalah jenis yang akan paling membuat para spiritualis dunia tergila-gila. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa itu telah menghilang dan alasan hilangnya adalah karena mereka, Miao Renlong dan yang lainnya masih merasakan kesedihan dan penyesalan atas kepergiannya. Ini terutama berlaku untuk Chu Feng. Tidak hanya Chu Feng yang merasa sedih, dia juga merasa bersalah. Bagaimanapun, pria itu telah menghilang karena dia. Selanjutnya, Chu Feng memiliki semacam rasa keakraban yang tidak bisa dijelaskan padanya. Meskipun sangat sedikit, masih ada. Meskipun formasi ini telah padam, kami berhasil, setidaknya, menentukan keberadaan Han Helai itu, dibandingkan dengan Miao Renlong, kepala desa tua Ma agak senang. Bahkan, ada senyum tipis di wajahnya. Bagaimanapun, baginya, kehidupan dan kematian formasi ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan mengetahui keberadaan Han Helai. Lagi pula, keberadaan Han Helai mengkhawatirkan kelanjutan keberadaan desa kuno penyegelan mereka. Itu benar, namun, ini semua berkat teman kecilnya Chu Feng. Miao Renlong mengalihkan pandangan kagumnya pada Chu Feng. Put, Sima Ying benar-benar berlutut di tanah sebelum Chu Feng. Dia berkata, Chu Feng, terima kasih. Terima kasih telah memberi aku kesempatan untuk membunuh Han Helai dan membalaskan dendam saudara-saudara aku. Rasa terima kasih yang dimilikinya terhadap Chu Feng jelas terlihat. Lil Sisyinger, apa yang kamu lakukan? Melihat tindakan Sima Ying, Chu Feng segera meminjamkan lengannya dan mengangkatnya. Pada saat ini, air mata mengalir di pipi Sima Ying seperti hujan. Dia sangat emosional. Untuk dapat menemukan keberadaan Han Helai dan membalaskan dendam keluarganya, dia secara alami akan menjadi emosional. Namun, justru karena dia sangat emosional sehingga dia mulai menangis. Lil Sisyinger, yakinlah, musuhmu adalah musuhku, aku pasti akan membantumu membalas dendam. Saat Chu Feng berbicara, dia menyerahkan kompas di tangannya ke Miao Renlong. Senior Miao, itu adalah lokasi Han Helai itu. Miao Renlong melihat ke kompas dan melihat bahwa jarumnya sedikit bergetar. Namun, itu menunjuk ke suatu arah. Selain itu, hal yang paling menarik adalah bahwa ada karakter-karakter kecil yang peka yang bertuliskan hewan Han Helai yang tertulis pada arah jarum yang menunjuk. Kemungkinan ini adalah sesuatu yang orang itu tinggalkan di sana. Teman kecil Chu Feng, senior itu mengatakan bahwa kamu harus membawa kompas. Meskipun dia telah menghilang, kita harus tetap mengikuti keinginan terakhirnya. Dengan demikian, teman kecil Chu Feng, kamu harus menjadi orang yang memimpin bagi kita. Miao Renlong tidak mengambil kompas dari Chu Feng. Sebaliknya, ia mendorong tangan Chu Feng kembali. Baiklah kalau begitu, sebagai tanggapan, Chu Feng mengambil kompas kembali dan memegangnya di tangannya. Dia mulai memimpin jalan untuk Miao Renlong dan yang lainnya. Meskipun Chu Feng bisa dikatakan memimpin semua orang dengan kompas, orang yang benar-benar mereka andalkan dalam perjalanan mereka masih Miao Renlong. Lagi pula, Miao Renlong adalah puncak kaisar setengah bela diri. Dia memiliki kecepatan yang sangat cepat. Hanya dengan dibimbing olehnya mereka dapat tiba di tujuan secepat mungkin. Setelah perjalanan panjang, jarum itu akhirnya berhenti gemetar. Bahkan, itu bahkan mulai memancarkan semacam cahaya khusus. Ini menandakan bahwa mereka sangat dekat dengan Han Helai. Hanya saja, pada saat ini, pemandangan yang muncul di hadapan mereka menyebabkan mereka merasa tidak nyaman. Ini adalah pegunungan yang sangat luas. Namun, pegunungan ini sangat aneh. Tidak hanya diisi dengan udara kematian dan tanpa jejak kehidupan, itu juga berwarna hitam pekat. Kabut kehitaman yang muncul seperti awan yang masih ada di pegunungan. Sejauh mata memandang, pegunungan ini seperti tempat iblis tinggal. Benar-benar menakutkan. Selain itu, masalah yang menyebabkan Chu Feng dan yang lainnya merasa paling tak berdaya adalah bahwa pegunungan ini sebenarnya memiliki efek mengisolasi kekuatan roh seseorang. Bahkan Chu Feng tidak dapat melihat dengan tepat apa yang terletak di kedalaman gunung ketika menggunakan mata surganya. Tempat macam apa ini? Ini sangat aneh. Tidak heran kalau pria yang dibentuk oleh aura akan mengatakan bahwa tempat ini berbahaya. Sepertinya tempat ini agak mencurigakan, Sima Ying mengerutkan kening. Dia juga merasa bahwa situasinya tidak baik. Agak mencurigakan, tidak, tempat ini sangat mencurigakan. Mengapa pegunungan biasa berubah menjadi penampilan seperti ini? Apa yang terjadi di sini? Aku curiga kemungkinan besar Han Helai juga melakukannya, kata Miao Renlong. Tempat ini sangat terpencil dan praktis tidak berpenghuni. Mungkinkah Tuan Miao benar-benar tahu di mana ini? Kepala desa tua, Ma bertanya dengan heran. Memang, ini adalah tempat yang sangat terpencil. Tidak hanya tidak ada orang biasa yang tinggal di daerah sekitarnya, juga tidak ada kekuatan di sini.
Namun, aku pernah ke tempat ini di masa lalu. Petik 2. Jadi, aku tahu bahwa meskipun tempat ini tidak indah dan megah, itu masih bisa dianggap sebagai tempat dengan pemandangan yang mempesona. Meskipun tidak ada binatang buas yang istimewa di sini, masih ada beberapa makhluk biasa. Petik 2. Namun sekarang, tempat ini benar-benar sunyi, dengan aura kematian berlama-lama. Pasti ada penyebabnya. Apa tepatnya yang dilakukan binatang itu oleh Han Helai di sini? Kata Miao Renlong. Kakek Miao, apakah kamu yakin ini adalah sesuatu yang Han Helai lakukan? Sima Ying bertanya. Kemungkinan besar itu berhubungan dengannya. Namun, dia pastinya memiliki kaki yang lain juga, kata Miao Renlong. Kakek Miao, maksudmu? Sima Ying merasakan sedikit kegelisahan. Meskipun Han Helai memiliki kemampuan untuk mengubah tempat ini menjadi keadaan seperti ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengisolasi bahkan kekuatan rohku dari melihat melalui pegunungan ini. Aku takut sesuatu yang besar terletak di kedalaman pegunungan ini. Jika tebakan aku benar, seseorang harus menggunakan energi alami dari pegunungan ini untuk membuat formasi tabu, kata Miao Renlong. Formasi tabu. Mendengar kata-kata itu, Sima Ying menjadi semakin gelisah. Dia tanpa sadar mulai mengingat apa yang dikatakan pria itu kepada mereka. Mungkinkah ada bahaya yang bahkan Miao Renlong tidak bisa tahan di tempat ini? Ya, itu pasti formasi tabu. Kalau tidak mungkin ribuan mil di sekitarnya dipenuhi udara kematian bahkan tanpa sehelai rumput. Saat kepala desa Tuama berbicara, dia melihat ke kejauhan. Hanya pada saat ini Sima Ying menyadari bahwa meskipun wilayah sekitar pegunungan tidak seram dan setakut pegunungan itu sendiri, daerah itu masih sepenuhnya tandus, tanpa jejak kehidupan. Bahkan gulma tidak bisa terlihat di tanah. Itu tidak masalah. Apapun kondisinya, hari ini akan menandai kematian hewan itu Han Helai. Petik 2. Teman kecil Chu Feng, tolong memimpin jalan, saat Miao Renlong berbicara. Dia melambaikan lengan bajunya dan menciptakan dua penghalang pertahanan emas cerah dan menyilaukan di sekitar Chu Feng dan Sima Ying. Meskipun dia perlu menangkap Han Helai dan memenggalnya, dia tidak memiliki kepastian mutlak untuk bisa melakukannya. Karena itu, dia harus berhati-hati. Sebagai tanggapan, Chu Feng tidak ragu-ragu dan mulai mengikuti kompas dan memimpin jalan ke pegunungan yang aneh. Semakin dalam mereka masuk, semakin terang jarum kompas bersinar. Namun, pada saat yang sama, perasaan gelisah mereka bertambah dan semakin berat. Meskipun mereka semua adalah pembudidaya, mereka hanya bisa melihat tidak lebih dari 1000 meter di depan mereka sekarang. Tuan Miao, sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihatmu. Tepat pada saat ini, suara aneh tiba-tiba dan perlahan terdengar dari kejauhan. Bab 1425 Kedatangan Bahaya. Han Helai. Mendengar suara ini, baik Sima Ying dan Miao Renlong menunjukkan ekspresi kemarahan. Aku tidak pernah menyangka kalau Yinger akan datang ke sini juga. Hanya sebentar sejak kita terakhir bertemu, tapi sepertinya kekuatanmu telah meningkat lagi. Petik 2. Suara itu terdengar sekali lagi. Selanjutnya, itu tumbuh semakin dekat. Segera, sesosok berjalan keluar dari kabut gelap. Itu Han Helai. Hanya saja, pada saat ini, ketika Han Helai berkata, Miao Renlong, tidak ada jejak rasa takut, dia bahkan sedikit tersenyum. Itu benar-benar aneh. Han Helai, aku akan membunuhmu. Ketika Sima Ying melihat Han Helai, dia langsung menjadi tidak bisa mengendalikan dirinya. Setelah geraman kemarahan, dia bergegas untuk menyerang Han Helai. Dengan persenjataan kerajaan di tangannya, dia melepaskan keterampilan bela diri tabu, serangan terkuatnya, menuju Han Helai. Bang! Namun, meskipun Sima Ying telah melepaskan serangan terkuatnya, Han Helai berhasil memblokirnya hanya dengan lambaian tangannya. Dapat dikatakan bahwa dia telah menghentikan serangannya tanpa kesulitan atau usaha sama sekali. Oh Yinger, jika kamu ingin membunuhku, aku khawatir kamu belum memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kamu harus kembali dan berlatih selama beberapa dekade lagi. Dengan bakat kamu mungkin bisa melampaui aku pada waktu itu. Petik 2. Setelah memblokir serangan Sima Ying, Han Helai tertawa puas dan bejat. Adapun tawa itu dipenuhi dengan ejekan. Sementara Yinger mungkin tidak memiliki kemampuan, apakah lelaki tua ini memiliki kemampuan itu? Tepat pada saat ini, Miao Renlong mendengus dingin. Dia kemudian mengangkat tinjunya dan menembakkan tinjunya. Dalam sekejap, dunia mulai bergetar, dan kekuatan bela diri tingkat kaisar yang ganas menyapu Han Helai seperti laut yang tak terbatas. Bang! Namun, kali ini, Han Helai bahkan tidak repot-repot bergerak. Dia berdiri di sana tanpa sedikit pun rasa takut di wajahnya. Hanya ketika serangan Miao Renlong berjarak 10 meter darinya, suara keras tiba-tiba terdengar. Serangan Miao Renlong sebenarnya dihentikan oleh energi yang tak terlihat. Miao Renlong, oh Miao Renlong, aku takut kalau saat ini kamu benar-benar tidak punya kekuatan untuk membunuh Han Helai. Bagaimanapun, dia berada di bawah perlindungan aku. Tepat pada saat ini, suara aneh terdengar dari belakang Han Helai. Siapa ini? Keluar di sini. Miao Renlong tahu bahwa Han Helai memiliki seseorang yang membantunya. Karena itu, dia tidak terkejut. Sebaliknya, dia berteriak dengan marah. Kurang ajar, apakah ini caramu berbicara dengan seniormu? Pada saat ini, seorang lelaki tua perlahan keluar dari belakang Han Helai. Ini sebenarnya kamu. Ketika mereka melihat orang ini, Chu Feng dan yang lainnya mulai mengerutkan kening. Adapun Miao Renlong, dia sangat terkejut. Ekspresi kejutan mutlak muncul di wajahnya yang sudah tua.
Pria tua ini sangat tinggi dan setipis batang korek api. Namun, dia punya sepasang alis yang sangat spesial. Alisnya putih seperti salju, panjangnya 1 meter, dan jatuh dari sisi matanya seperti 2 air terjun. Orang tua ini memberi kesan sebagai seorang ahli yang luar biasa. Bahkan, auranya sangat kuat. Dia begitu kuat sehingga bisa dikatakan setara dengan Miao Renlong. Dengan kata lain, dia adalah seorang kaisar marsial setengah puncak yang hanya selangkah lagi dari menjadi kaisar marsial. Namun, jika itu saja, Miao Renlong tidak akan seterkejut dia sekarang. Alasan mengapa Miao Renlong sangat terkejut adalah karena pria ini adalah seseorang dari Majelis Suci Spiritual Dunia. Itu benar, orang yang berdiri di depan Han Helai mencegah Miao Renlong membunuhnya adalah seorang tetua dari Majelis Suci Spiritualis Dunia. Selain itu, karena alisnya yang unik, orang-orang memberinya julukan yang sangat cocok, Old Freak Alis. Apakah itu mengejutkan? Kenapa itu bukan aku? Old Freak yang sudah lama berselingkuh tersenyum ringan. Namun, di dalam senyumnya ada sedikit cemoohan. Sepertinya dia mengejek Miao Renlong dan yang lainnya karena bodoh. Mengherankan, tentu saja aku terkejut. Kamu harus tahu orang macam apa Han Helai itu. Untuk satu harta, dia membunuh rekan-rekannya dari World Spiritist Alliance. Setelah itu, dia membunuh banyak orang. Dia adalah pengkhianat yang tak termaafkan. Petik 2. Meskipun kamu adalah seorang tetua dari Majelis Suci Spiritualis Dunia, kamu, bagaimanapun, adalah bagian dari aliansi spiritualis dunia. Kamu juga telah menerima pengasuhan dari World Spiritist Alliance kami. Membunuh seorang pengkhianat juga merupakan tanggung jawabmu. Petik 2. Sementara itu akan menjadi satu hal jika kamu memutuskan untuk tidak membunuhnya, bagaimana kamu bisa melindungi pengkhianat ini? Miao Renlong bertanya dengan marah. Dia sangat marah bahkan nadinya terlihat. Sebagai orang yang sangat kuat, Miao Renlong selalu tenang. Bahkan ketika dia marah, dia jarang menunjukkan kemarahannya. Namun, kali ini, dia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Itu karena bahkan dia tidak dapat menerima kebenaran di hadapannya. Haha, Miao Renlong, oh Miao Renlong, aku mengira kamu sangat pintar di masa lalu. Akan tetapi, bagiku sekarang aku menganggapmu terlalu tinggi. Old Freak yang panjang alis tertawa-tawa eksentrik. Apa maksudmu dengan itu? Miao Renlong mengangkat alisnya dan bertanya dengan dingin. Han Helai hanyalah seorang tetua. Namun, bahkan setelah World Spiritist Alliance menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk memburunya, mereka masih gagal melakukannya. Faktanya, banyak dari mereka yang pergi untuk memburunya akhirnya menghilang selamanya. Petik 2. Faktanya, bahkan setelah bocah lelaki itu Sima Huoli melukai Han Helai dalam kondisi seperti itu, dia masih tetap hidup. Kemudian, kekuatannya bahkan meningkat lebih jauh, dan dia berhasil mengambil diagram 9 roh ilahi dari Sima Huoli dan membunuhnya dalam proses. Mengapa kamu berpikir bahwa ia dapat melakukan semua itu? Biarkan aku memberitahu kamu alasannya, itu semua karena aku. Petik 2. Sejak awal, Han Helai bekerja denganku. Semua tindakannya dilakukan mengikuti instruksi aku. Sekarang apakah kamu mengerti? Kata Old Freak Alis. Jadi semua tindakan jahat Han Helai dilakukan atas perintahmu, dan kamu adalah pelakunya? Miao Renlong sangat marah sehingga dia mulai gemetar. Dia benar-benar berada di ujung toleransinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa pengkhianat seperti itu, binatang seperti itu, akan muncul di Majelis Suci Spiritual Dunia. Tempat berkumpulnya individu-individu terkuat dari World Spiritist Alliance. Hahaha, memang, dia mengikuti perintahku. Namun, aku juga bisa memberitahu kamu hal ini. Semua tindakan Han Helai hanyalah puncak gunung es. Petik 2. Apa yang aku lakukan adalah sesuatu yang harus benar-benar mampu mengejutkan semua orang. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kentut tua dari Majelis Suci Spiritual Dunia menghilang tanpa alasan atau sebab? Petik 2. Sebenarnya, mereka semua dibunuh olehku. Adapun alasan mengapa aku membunuh mereka, itu karena mereka memiliki apa yang aku butuhkan, kata Old Freak. Kamu binatang, aku akan membunuhmu. Mendengar kata-kata itu, Miao Renlong tidak dapat menahan diri. Setelah berteriak marah, pakaiannya mulai bergetar. Setelah itu, pedang keemasan menyilaukan muncul. Dipukul olehnya, pedang itu mengandung kekuatan yang mampu menghancurkan dunia saat itu ditembakkan secara eksplosif ke arah Old Freak yang lama. Heh, bunuh aku, apakah kamu mampu? Petik 2. Namun, bahkan ketika dihadapkan dengan serangan semacam ini, si tua berambisi panjang itu masih tersenyum. Bahkan, dia bahkan tidak repot-repot bergerak. Saat matanya berkedip, sinar cahaya tiba-tiba muncul dan mendarat di depannya. Itu adalah makhluk yang sangat besar. Tubuh makhluk besar itu tembus cahaya dan ditutupi dengan api gas hijau. Sementara itu memiliki tubuh seorang pria, ia memiliki fitur wajah binatang buas. Tubuhnya ditutupi dengan baju besi, dan memegang palu raksasa di tangannya. Adapun ukurannya, tingginya 100 meter. Berdiri di sana, itu tampak seperti gunung yang tidak bisa dilewati, benteng yang tidak bisa ditembus. Itu benar-benar melindungi Old Freak alis panjang dan Han Helai di belakangnya. Wos! Tiba-tiba, makhluk raksasa itu melambaikan palu raksasa di tangannya. Seperti gunung yang jatuh dari langit, palu mendarat di pedang emas besar Miao Renlong. Boom! Sebuah ledakan yang sangat keras bergema di langit dan bumi. Tabrakan itu menyebabkan langit dan bumi di sekitarnya beberapa mil bergetar. Tanah runtuh, dan angin kencang bermunculan di semua tempat. Seolah kiamat telah tiba. Pegunungan hitam pekat ini diratakan sepenuhnya oleh serangan tunggal ini.
Pada saat gemuruh yang keras itu berlalu, pedang emas besar Miao Renlong telah menghilang. Namun, makhluk raksasa itu masih berdiri di sana tanpa sedikit pun cedera. Selain itu, meskipun pegunungan ini telah diratakan rata, warna hitam yang aneh masih ada dan menutupi wilayah ini. Jangan terlalu ingin menyerang. Aku belum memberitahumu mengapa aku membunuh orang-orang itu dan mengambil semua harta itu. Old Freyak yang lama berwajah tersenyum aneh dan kemudian melambaikan lengan bajunya. Tiba-tiba, 8 sinar cahaya keluar dari kedalaman gunung. Dengan kekuatan yang menakutkan, mereka turun di sekitar Chu Feng dan yang lainnya, memotong jalan mereka untuk melarikan diri.